Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, kami sekarang berada di salah satu atau di tengah-tengah sawah sambil melihat luapan air Citanduy pemirsa. Ternyata kami baru mengetahui kalau Citanduy itu meluap tuh. Airnya sampai ke daratan, bahkan ke sawah-sawah milik warga pemirsa, jadi merusak sawah-sawah milik warga yang baru saja ditanam atau ditanami pemirsa. Nah, kenapa kami menceritakan tentang air Citanduy yang meluap atau banjir atau caah kalau orang Sunda bilang, karena cerita ini ada sangkut pautnya dengan Citanduy pemirsa. Tuh pemirsa, air Citanduy meluap, sekarang sudah mulai surut pemirsa. Kalau tadi pagi sampai ke pesawahan, sampai meluas ke sini pemirsa. Nah, jadi pemirsa, kisah yang akan kami ceritakan kami dapat dari seorang narasumber bernama Ujang. Sekarang Pak Ujang sudah berusia 65 tahun, sehingga Pak Ujang sekarang sudah tidak beraktivitas sebagai pencari ikan di Citanduy atau pencari ikan menggunakan jala di Citanduy tersebut. Dan cerita ini memang ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan Citanduy tersebut pemirsa. Tuh, itu air Citanduy yang meluap. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Sebenarnya pemirsa, banyak sekali kejadian yang dialami oleh Bapak Ujang itu, dari mulai menemukan kuntilanak, menemukan ular besar di Citanduy tersebut. Namun Pak Ujang memang selain pemberani, karena sudah terbiasa melihat hal itu pemirsa, jadi beliau hanya menceritakan kisah tentang sahabatnya. Jadi sahabatnya itu usianya di bawah Pak Ujang pemirsa. Jadi sahabatnya itu bukan sama-sama tukang mencari ikan dengan jala pemirsa, tapi menggunakan pancing. Teman Pak Ujang itu sebut saja namanya Romli pemirsa. Jadi Romli itu masih tetanggaan dengan Pak Ujang tersebut. Jadi kalau ke sungai Citanduy tersebut, mereka kadang bareng atau kadang Romli duluan, karena Romli memang sukanya memancing di pinggiran sungai Citanduy pemirsa. Namun sedangkan Pak Ujang biasanya kalau menjala ikan atau ngaherap itu biasanya malam pemirsa. Jadi jarang siang dilakukannya, jadi selalu malam setelah Isya pemirsa, karena akan mengintip mijah, atau mijah itu namanya ketika ikan di Citanduy kawin pemirsa. Jadi di saat kawin tersebut ikan-ikan itu akan sangat banyak menggerombol, jadi sekali dijala itu pasti mendapatkan beberapa kilo. Nah pemirsa, mohon maaf kami menceritakannya terlalu cepat atau tergesa-gesa pemirsa, karena memang sekarang sudah gerimis lagi, mau hujan, jadi takutnya kehujanan atau takutnya hujan. Nah pemirsa, jadi kebiasaan Pak Ujang itu menjala kadang bertemu di Sungai Citanduy itu bersama Romli. Dan Romli itu biasanya kalau dari sore atau dari jam 4 sore sudah berangkat ke Citanduy, sedangkan Pak Ujang itu berangkatnya nanti malam setelah selesai sholat Isya. Jadi pemirsa, Pak Ujang itu sering bertemu dengan Romli di pinggiran Sungai Citanduy, dan Romli biasanya sendirian memancing tanpa ditemani siapapun atau tanpa ada teman. Jadi Romli memancingnya itu sendirian, dan kadang memancingnya itu dari sore kadang sampai jam 8 malam. Sedangkan Pak Ujang itu menjala ikan itu dari jam setengah 8 kadang-kadang sampai jam 12 malam. Nah pemirsa, pada suatu hari jadi Romli itu mengalami kecelakaan. Jadi Romli itu kecebur ke Sungai Citanduy, karena memang pemirsa Romli itu punya penyakit yang namanya sakalor, atau sakalor itu mungkin ayan atau apa, jadi kami juga tidak tahu. Jadi beliau itu punya penyakit sakalor yang suka pusing mendadak itu dan langsung tidak sadarkan diri. Jadi saat Romli sedang memancing mungkin pusing, jadi Romli tercebur ke Sungai Citanduy tersebut. Namun akhirnya ditemukan karena ada seorang warga yang melihat Romli saat terkecebur, dan langsung si warga tersebut mendekati ke arah sungai tersebut, karena memang saat itu si warga yang sedang di sawah itu sangat lumayan jauh dari posisi di mana Romli tercebur ke Citanduy.
Jadi Romli itu tercebur ke Citanduy, lalu akhirnya si warga tersebut meminta bantuan kepada warga-warga yang ada di sawah itu untuk menolong Romli, dan akhirnya Romli bisa ditemukan. Namun sayangnya Romli sudah meninggal dunia karena memang tenggelam dan terseret arus Citanduy tersebut sekitar 50 meter dari tempat beliau tercebur. Nah pemirsa, singkat cerita, setelah meninggalnya Romli, Pak Ujang masih tetap melakukan aktivitas menjala ikan di Citanduy tersebut. Karena memang Pak Ujang itu bukan tipe atau tipikal orang penakut, jadi Pak Ujang itu terus melakukan kebiasaannya atau kesukaannya menjala ikan di Citanduy itu. Jadi pada suatu malam pemirsa, Pak Ujang itu berangkat ke Citanduy untuk melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu menjala ikan pemirsa. Nah anehnya pemirsa, saat Pak Ujang berjalan di pematang sawah yang menuju ke Citanduy, samar-samar Pak Ujang itu melihat orang yang mengikutinya di belakang. Namun saat Pak Ujang mencoba menengok ke belakang, tidak ada apa-apa, dan kalau Pak Ujang terus berjalan pasti ada yang mengikutinya dari belakang. Di situ Pak Ujang berpikiran mungkin itu hanya halusinasi atau perasaan atau juga bayangan melihat orang yang mengikutinya pemirsa. Lalu Pak Ujang pun terus berjalan, dan yang anehnya pemirsa, yang tadinya mengikuti di belakang, tiba-tiba si sosok yang mengikuti Pak Ujang di belakang itu sudah berada di depan, sedang berjalan menuju ke arah sungai Citanduy tersebut. Di situ Pak Ujang tidak berpikiran negatif. Pak Ujang menganggap kalau itu memang orang atau warga yang akan melakukan aktivitas di sekitaran Citanduy. Jadi Pak Ujang pun terus berjalan sampai ke pinggiran sungai Citanduy untuk melakukan aktivitas menjala ikan atau ngaherap. Dan beberapa saat kemudian, di saat Pak Ujang akan melakukan aktivitasnya, yaitu membuka celana panjangnya, membuka kemejanya, karena biasanya Pak Ujang kalau melakukan menjala ikan itu menggunakan celana pendek, menggunakan singlet, dan juga memakai atau mengikat baterai di kepalanya pemirsa. Nah saat Pak Ujang sedang duduk di pinggiran sungai Citanduy, tiba-tiba si sosok tersebut mendekati Pak Ujang. Namun saat Pak Ujang melihat ke sosok tersebut, Pak Ujang tidak mengenalinya, dan Pak Ujang akhirnya di situ bertanya, "Akang dari mana?" Dan dia menjawab hanya dengan isyarat pemirsa. Jadi si sosok tersebut saat ditanya oleh Pak Ujang itu tidak menjawab, tapi hanya menggunakan isyarat. Misalkan ditanya, "Akang dari mana?" cuma menunjukkan arah dengan tangannya pemirsa. Nah di situ Pak Ujang berpikiran, oh mungkin orang tersebut tidak bisa bicara atau gagu atau bisu pemirsa. Jadi Pak Ujang pun memakluminya. Lalu Pak Ujang pun ngasih rokok sama si orang tersebut, dan si orang tersebut pun menghisapnya. Namun anehnya pemirsa, baru saja dihisap satu kali isapan, si rokok tersebut sudah habis. Di situ Pak Ujang hanya berpikiran positif, tidak berpikiran negatif. Dan yang anehnya lagi pemirsa, si orang tersebut saat diperhatikan Pak Ujang, wajahnya selalu menunduk seperti orang yang sedang kebingungan atau seperti yang sedang kesedihan. Jadi beliau itu membawa pancingan pemirsa, namun beliau itu atau orang tersebut hanya menunduk seperti dalam kesedihan atau seperti sedang punya pikiran. Jadi Pak Ujang di situ tidak banyak berkata atau tidak banyak bertanya kepada si sosok tersebut, karena memang Pak Ujang berpikir kalau orang tersebut memang gagu, jadi akan susah sekali berkomunikasi. Nah pemirsa, lalu si orang tersebut atau si laki-laki tersebut itu beranjak dari tidurnya yang tadinya bukan dari tidur, dari duduknya yang tadinya duduk berdampingan dengan Pak Ujang. Lalu si sosok itu, si orang itu berdiri langsung berjalan tanpa pamit atau tanpa memberikan isyarat kepada Pak Ujang,
kalau beliau atau dirinya akan pergi atau akan meninggalkan Pak Ujang. Di situ Pak Ujang mulai menegur dengan cara menyapa, "Mau kemana Kang? Balik kemana Kang?" Nah pemirsa, saat berapa kali ditanya atau ditegur sama Pak Ujang, si sosok atau si orang itu tidak memberikan respon. Namun yang keempat kali Pak Ujang bertanya lagi, "Kang, balik kemana Kang?" Dan tiba-tiba si sosok itu melihat. Di situ Kang Ujang kaget pemirsa. Pak Ujang sangat kaget sekali karena saat orang itu melihat ke arah Pak Ujang, si sosok itu adalah Romli pemirsa, yang mengalami kecelakaan atau tenggelam saat memancing atau jatuh ke Citanduy saat memancing. Di situ Pak Ujang cuma mengucapkan astagfirullahaladzim karena kaget. Dan yang anehnya, Pak Ujang terus memperhatikan si orang tersebut atau Romli tersebut langsung turun dan menceburkan diri ke Sungai Citanduy pemirsa. Yang membuat Pak Ujang aneh itu, sejak bertemu dengan orang tersebut memang wajahnya tidak dikenali Pak Ujang atau tidak pernah menemukan orang tersebut. Namun yang anehnya pemirsa, saat si orang tersebut meninggalkan Pak Ujang, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi Romli, temannya yang meninggal di Citanduy tersebut. Nah di situ Pak Ujang sangat kaget, sangat heran, apalagi saat si orang tersebut itu turun ke pinggiran Citanduy, lalu dia seperti loncat atau menceburkan diri ke Sungai Citanduy yang memang waktu itu airnya cukup banyak atau cukup penuh pemirsa di Citanduy tersebut. Pak Ujang pun mulai sadar kalau si sosok itu adalah korinnya Romli, temannya yang kecebur di Sungai Citanduy tersebut pemirsa. Namun anehnya Pak Ujang malah mendekati seolah mau menolong sosok tersebut. Pak Ujang pun mendekati pinggiran sungai di mana si sosok tersebut menceburkan diri ke Citanduy. Di situ Pak Ujang terus berteriak-teriak, memanggil-manggil si sosok tersebut karena siapa tahu sosok tersebut bukan Romli. Mungkin itu hanya halusinasi Pak Ujang sendiri melihat wajahnya persis dengan Romli. Namun si sosok tersebut saat di Citanduy pun tidak dilihat sama Pak Ujang. Dan yang anehnya pemirsa, ternyata si sosok atau jin korinnya Romli itu sudah berada di seberang Citanduy tersebut, sedang duduk, sedang memancing ke Citanduy. Kenapa Pak Ujang bisa melihat sosok Romli yang berada di seberang Citanduy? Karena Pak Ujang memang menyenterkan baterainya yang besar itu, dan ternyata si sosok Romli itu atau jin korinnya Romli itu sedang duduk, sedang memancing ke Citanduy tersebut. Dan ternyata benar pemirsa, pakaian yang dipakai sama orang tadi yang dikasih rokok atau yang ngobrol sama Pak Ujang itu adalah pakaiannya itu. Dan jin korinnya Romli pun memakai pakaian yang sama pemirsa. Nah pemirsa, itulah kisah yang benar-benar dialami Pak Ujang, narasumber Pak Ujang. Beliau menceritakan hal ini karena memang cerita atau pengalaman ini benar-benar membuat Pak Ujang kaget, benar-benar membuat Pak Ujang sadar kalau memang orang yang meninggal jin korinnya masih bisa bertemu atau masih bisa menampakkan dirinya pemirsa. Kalau kisah-kisah lain atau cerita-cerita lain Pak Ujang sering sekali kayak menemukan kuntilanak dan lain sebagainya. Namun yang diceritakan Pak Ujang, kisah ini karena menurut beliau kisah ini sangatlah aneh, sangatlah di luar nalar. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Pak Ujang. Mohon maaf kami menceritakannya secara tergesa-gesa karena di sini akan turun hujan, sudah gerimis, jadi kami mempercepat menyelesaikan ceritanya. Mohon maaf pemirsa,
Jika cara penyampaian kami belibet atau kurang teratur, karena memang kami sedang belajar. Sampai di sini dulu pemirsa, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami, yang selalu menonton video kami dengan cara like, share, dan juga subscribe, bagi yang belum, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf pemirsa, buat siapapun, ada beberapa yang tidak percaya dengan cerita-cerita yang kami ceritakan, yang mengatakan kalau cerita-cerita kami hoak. Hanya kami yang tahu pemirsa, karena memang kami menceritakan ini dari narasumber yang kami percaya, dari seseorang yang mengalami hal tersebut, jadi kami menceritakannya. Kalau mau percaya atau tidaknya itu terserah pemirsa semuanya. Kami hanya sekedar menceritakan, kami hanya sekedar berbagi pengalaman. Bagi yang suka tolong dukung, kalau yang tidak suka tolong untuk tidak komentar hal-hal yang tidak baik, apalagi sampai memojokkan kami. Pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.